dan satu laki-laki di sini. Dia mempertanyakan bolak-balik, kenapa sih gue ada di sini? Ini kan hari Kartini. Justru kita masih butuh dari sudut pandang laki-laki. Karena kalau Wendy ketulenannya masih kita agak ragukan. Tuh kan, tuh. Enggak, itu temen gue, elah pakai ngomongin. Silakan dijawab pertanyaan yang tadi. Benar nggak sih perempuan-perempuan sekarang itu? Dulu dah masa zaman sekarang ya. Soalnya ada beberapa laki-laki yang ngeri perempuan sekarang. Lu nggak mungkin wanita sekarang seperti apa? Tapi emang beda sih ngelihat wanita cewek-cewek sekarang itu, karena kadang-kadang kalau laki-laki juga kalau ngelihat sekarang jadi seleranya juga bergeser dari yang zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, kalau nggak tahu ya, kalau saya pribadi sih memang fisik pertama pasti akan dilihat kalau cewek kan. Cowok kan makhluk visual. Ya benar, pasti. Karena itu nggak mungkin dipungkiri kan, manusia itu pasti lihat. Super molek, super seksi. Misalnya kayak Cici Panda ya kan, fisiknya nggak terlalu oke misalnya. Gitu. Terus pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, nggak ada isinya juga, ya udahlah kita buang aja. Gitu. Kalau makasih ya Pak. Nggak, maksudnya Bapak sebaliknya. boleh lihat ada mobil yang kebakar di depan itu mobil Bapak. kalau Cipan mah nggak butuh 3 kali, Gimana? minimal 100 kali pertemuan baru ketahuan isinya. Apa isinya Pak? Nggak ada. Ya. Kamu plus. Tapi berarti kalau lu ngerasain, kalau wanita sekarang sebenarnya gini ya. Kalau dari sudut pandang gue, wanita sekarang adalah wanita yang pintar, merasa bahwa ketika gue berada di strata A, otomatis cowok gue minimal harus ada di atas gue. Ya, bulan langsung gitu, ya betul. Bener. Setuju, iya dong. Kenapa begitu? Ya menurutku ya, kalau kita sudah mandiri, kita punya pekerjaan, kita tahu apa yang kita inginkan, ya kita nggak mungkin ngedate dengan orang yang notabene-nya dia nggak tahu apa-apa, yang nggak punya cita-cita, yang nggak punya kerjaan ya. Realitinya juga nggak mungkin. I will date with someone much better than me, yang membawa saya lebih pintar, membawa saya menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Nanti yang ada bukan ngadopsi suami, malah ngadopsi anak ya, kayaknya rasanya mesti diemong, giniin. Kayak John. Tapi naturally sih, menurut gue sih naturally emang orang pasti akan attract orang-orang yang frekuensinya sama dengan dia gitu, paling enggak ya, atau enggak di atasnya dia gitu. Karena kalau misalnya frekuensi kita nggak sama, ya udah beda aja dunianya. Berarti kan? Bapak jomblo kelamaan, frekuensinya nggak ada yang sama kayaknya ya Pak ya? Nggak ketemu frekuensinya. Nah, Mbak Baby sendiri, aku penasaran, Mbak Baby udah punya pasangan belum? Terusnya apa nih, jomblo? Ada pasangan? Ada. Apakah kamu merasa pasangan kamu ini lebih pintar dibanding kamu? Atau sama frekuensinya? Karena gini, justru saya tuh ngelihat cowok itu, karena menilai saya itu benar-benar dia ngelihat real woman, dan bukan karena fisik, jadi emang karena kita bisa karena nyambung, memang ada chemistry-nya yang nyambung gitu. Terus habis itu entah itu kita bisa masalah kerjaan, masalah apapun itu semua kita bisa nyambung dan bisa saling support kan gitu, dan belajar banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita relationship with someone terus kita nggak apa-ngapain, enggak gitu. Jadi benar-benar emang apa ya, bisa dibilang sebuah hubungan yang dewasa lah ya, yang emang nggak cuma sekedar ketertarikan fisik, tapi udah lebih into soul. Bahasanya kan harus ngeklik kan. Nah tapi kalau pembahasan barat. Pacarku profesor Harvard University. Wow. 6 tahun bareng. Ibu pacaran sama profesor? Iya, tapi dalam proses putus sekarang. Oh, dalam proses putus. Oh, oke. Baru ada proses. Ada prosesnya, ada terus ya. Oke. Aku sering harus ngurus surat-suratnya lama. Jadi itu dia. Jadi mau kasta dia dari segi pendidikan dia di sini, saya begini gitu kan. Jadi, but when you love someone, you love someone. Kalau kamu cinta seseorang, kamu cinta seseorang. It doesn't matter. Asik. Ada filosofi yang berbeda di sini. Tapi gue kagum loh.
Tapi to be honest, gue kagum sama mbak-mbak berdua ini ya. Kalau Wulan kan ya udahlah ya, memang prestasinya banyak. Tapi mbak-mbak berdua ini gue kagum sih. Karena sebetulnya gue, frankly gue takut sih sama, mohon maaf ya mbak ya, maksudnya saya takut karena saya pernah ada traumatic experience gitu. Tapi melihat mereka berdua pagi ini gue langsung beda gitu pandangannya. Karena maka itu bagusnya membawa orang seperti Mr. John ke arena ini, ke arena apa sih? Tapi itu bisa, tunggu sebentar, Mbak, di awal bisa ngerasa ya dia memang takut karena dia sangat menjaga jarak, berasa nggak? Iya, dari pertama aku bisa ke baby, damn, why I'm here gitu. Maksudnya kok dari semacam event mempertandingkan, terus ditambah kata-katanya John yang, oh gue takut, gue apa. Terus aku bilang ke dia, tenang, ntar gue skak dia. Gitu. Untuk pemirsa yang nonton, sebenarnya tidak ada juga niat dari basa-basi untuk mengencourage buat Anda yang merasa berbeda, hayu rame-rame transgender, no. Tapi kita di sini untuk melihat, yuk kita lihat Kartini, bukan dari tampilan luar, tapi Kartini dari dalam. Itu dia kenapa kita menghadirkan wanita-wanita di sini yang sangat luar biasa. Kita melihat Kartini yang ada di dalam jiwa mereka. Karena menurut saya kalau pengen jadi Kartini ya gampang, tinggal kebayaan, kondean Kartini. Tapi jiwanya nggak ada. Tapi jiwanya Kartini nggak sih? Nah, berani keluar dari comfort zone. Kalau menurut, karena saya dulu udah pernah ketemu, jadi saya tahu ceritanya, pernah menikah dengan seorang wanita, punya anak, dan saya baca di artikel, dan lebih luar biasanya lagi nih pemirsa, saya baca baru-baru ini, atau udah lama kejadiannya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun, yang mengakui kepada anaknya? 2 tahun yang lalu. Oke, 2 tahun yang lalu akhirnya, anaknya ini selama ini memanggil beliau Tante Lena. Tante Lena. Dipikir kakaknya dari si ayah yang ada di Amerika. Apa yang membuat kamu tahu-tahu, oke, this is the time gue harus kasih tau anak gue? Ya, ada kasus temanku, bukan kasus transgender. Temanku bilang ke anaknya kalau kamu itu anak adopsi. Bilangnya setelah dia umur 20 tahunan. Dan itu dia goncang banget si anak ini. Akhirnya larinya kalau nggak salah ke narkoba gitu. Ya. Terus aku bilang ini sama psikologis, sama konsul, aku punya konseling di New York. Kapan nih sebaiknya aku kasih tahu anakku katanya. Terus kata psikiatrisku, secepatnya lebih baik katanya. Tapi ngomongnya yang bagus, yang jangan yang kayak serius banget ngomongnya gitu. Maka aku pelan-pelan aku bawa ke tempat kerjaanku, kantorku, terus teman-teman aku yang, oh ini anaknya ya? Aku bilang, iya. Terus anakku bilang, no, aku anak mami, bukan anaknya tante, katanya gitu. Terus aku bilang, no, kamu anak tante. Dibingung dia di situ kan? Oh sengaja ya? Sengaja aku itu gelitik dia gitu-gitu. Iya, Di umur berapa? 9 tahun dia waktu itu. Jadi aku gelitik dia dengan yang seperti itu. Terus kita ke supermarket, dia tahu nama asli ayahnya. Itu di 2 tahun lalu masih nama asliku di kartu kredit gitu. Ini bayar sayang, aku bilang gitu kan. Terus dibaca kartu kredit, kan nama ayah gue gitu kali ya dalam hati dia gitu kan. Kok nama Tante Lena yang pegang kartu kredit. Tapi smooth ayah, banget gitu. ya. Nah aku diam aja, aku senyum aja. Kok kartu kredit ayah dari kamu? Aku diam aja, aku senyum gitu. Kalau dia mikir, ini jangan-jangan Tante Lena simpanan bapak gue nih. Itu kalau lu anaknya negatif mulu. Jadi lu mah skeptis sih lu. Tapi kan bisa jadi ya malah mikir iya. gitu. Pasti mikirnya jangan-jangan Tante Lena sama bapak gue ada hubungan nih. Terus aku ngomongnya pas kita lagi jalan keluar, lagi salju di New York. Jadi ya yang aku bikin nggak fokus ke cerita, mengalihkan perhatiannya gitu. Dia terpesona sama kota New York. Terus aku bilang aja, aku ini daddy kamu loh gitu. Terus ya kayak gitu. Terus maksudnya katanya, Tante Lena itu transgender, aku bilang itu. Transgender itu apa ya? Mau jadi laki ya? No, bukan mau jadi laki. Terlahirnya laki, aku bilang gitu. Mau jadi perempuan. Apa? Banci, apa yang kayak seperti itu kata-kata yang sehari-hari kita di Indonesia kan? Iya, kita bilangnya transgender, aku bilang gitu. Kayak gitu aku mengedukasi anakku. Terus dia diam selama sejam atau segala macam gitu. Terus ada gambar rainbow flag, gambar pelangi. Itu kan gambarnya logonya orang gay di Amerika. Terus itu apaan sih, bendera apaan, itu toko mainan ya katanya gitu. Karena lambangnya warna-warni. Aku bilang, tuh aku mengedukasi anakku. Itu bukan toko mainan, itu bendera orang yang suka sesama jenis. Aku bilang gitu. Wow, dosa ya kata dia kan. Ya itu dosa tuh, aku bilang gitu. Ya itu dosa. Tapi ada orang, aku bilang, di Amerika, buat mereka itu tidak ada hubungan. Buat mereka, aku bilang, tidak ada hubungan. Di sini diterima, aku bilang gitu.
di Indonesia kita nggak terima, aku bilang gitu. Jadi dari kecil aku udah mengedukasi anak aku untuk menerima perbedaan. You know what I'm saying? Yeah. Like menghargain orang juga. Terus akhirnya aku bilang ke anakku, jangan kamu bully-bully orang di sekolah. Mau orang itu berbadan besar, mau orang itu lagi pincang, mau ada. Biasanya kita ada aja yang bencong-bencong di sekolah, kita panggil bencong gitu kan. Jangan sekali ngomong kayak begitu. Aku bilang, no matter what, dia manusia. Dan aku ayah kamu, aku bilang, jangan bikin ini sebuah buktinya dia nggak trauma gitu. Ya, makanya tumbuh seperti anak kecil biasa gitu kan. Cuman aku berkali-kali aku bilang ke dia, nak, kita sebuah keluarga yang hebat, aku bilang gitu. Kebetulan ya mungkin ini nasib jalan hidup kita. Kamu punya 2 mami, 1 mami biologis, 1 ayah kamu yang sekarang jadi mami. Ya. Aku bilang ke dia, kamu mau manggil aku mami, daddy, panggil aja, karena dulu dia kecil daddy gitu ya. Okay. Panggil aja kalau mau manggil aku daddy. Terus dia bilang, gak antar orang bingung kalau aku manggil daddy. Jadi sampai sekarang juga ya? Iya, dia ngerti. Sampai It's so sekarang awesome. manggilnya? Ayang. Dan atau Tante Lena. surprisingly katanya kalau dia dia lagi ngambek nangis dia ya? manggil daddy. Oh, kalau lagi ngambek malah dipanggil, biar dia tahu nih laki ya daddy. Bisa ya? Lagi penasaran kalau anaknya umur berapa kalau gitu? 11 tahun sekarang. Oh, Sekarang udah 11 tahun. Iya. ya. Ini kenapa saya ungkap di sini biar Anda tahu, maksudnya ada cerita di balik ini perjuangan ya. Oke, anyway, kita tinggalkan masalah itu karena sekarang kita mau fokus ke karirnya. Pernah jadi pemain film ya, Mbak Baby ya. Mbak Bulan pernah main film? Ini lagi main lagi kelarin syuting sebenarnya. Pernah main film? John pernah ya? Pernah. Wendy? Bantuin kru film waktu itu. Bantu. PU nggak pernah. Saya juga main belum film. pernah sih. Tapi selain pernah main film juga, selain menjadi pemain film, Mbak Solena ini adalah hairdresser di New York. Pernah styling rambutnya Bill Clinton ya? Wow, Oh, bukan. mahal banget dong. Itu katanya saya dikasih tahu Bill Clinton. Kan itu nih aku terangin. Bentar lagi Hillary Clinton running buat presiden, terus dijambak sama dia. Jadi Bill Clinton tuh member di salon kita. Oh, Jadi dia member. datang ke kita, tapi yang ngerjain bukan saya. Tapi saya ngerjain Scooter Brown, manajernya Justin Bieber sama Usher. Scooter, selebritis kurang terkenal. Scooter. Tuh. Mbak, sekali potong berapa di sana? Gak usah ya, dari ngomong yang deh, studio New York ada, beda. gitu. Nah, ini kayak kelihatan ya, John itu kan paling suka yang gratisan. Kalau gitu sekarang gua kasih, silahkan di Kita kan tangan sama. Mbak Solena. Saya memberikan privilege Anda untuk men-styling karena kayaknya rambut lu kurang pas sama muka lo. Alatnya nggak ada. Itu ada. Silahkan. Diapain ini? Hairstylist New York. Saya minta Air loh. Ada hairspray, ada sisir. Kalau kurang licin ada teh. Tapi perlu air ludah. perlu air. Jangan air ludah, Pak. Perlu air. Comberan aja sekalian. Ini aja teh manis kalau enggak Ya, biar pakai teh dapat manis aja lah, legennya. nggak apa-apa. Diapain ini ya? Biar dapat legennya. Ada air putih Bikin enggak? mukanya 10 tahun lebih tua, bisa nggak? Tunggu. Nggak, kira-kira- ini buat fun aja ya? Buat fun, Ya, for fun, just for fun. Mbak, ini rambut beneran bukan buat fun. Kan alatnya nggak cukup. Oh, loh. Iya, makanya. Udah, lu terima Alatnya aja nggak udah. cukup. Iya, benar. Kosong lagi. Kosong, Dea. Isi ulang. Oh, di sini Nggak bisa, emang lu kata tabung LPG. Pak Yaudah, Wendy, Kosong. di sini Kalau- dia Ananda pembantunya. yaudah kalau Bukan, gitu bukan. gini, kan masih butuh air, masih butuh Ya, hairspray, masih butuh macam-macam. Nanti kita akan kembali setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahasa basi. Oh, cukup Siti Nurbaya yang mengalami pahitnya dunia hidupku.